Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Saya Sahrir Ramadan, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram. Sebagai seorang dosen yang bertanggung jawab pada aspek pendidikan dan pengajaran dalam Tridharma Perguruan Tinggi, saya berkomitmen untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran inovatif guna membentuk lulusan yang profesional, analitik, dan berkarakter. Saat ini saya aktif mengajar di beberapa mata kuliah di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Salah satunya adalah mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester atau biasa yang kita sebut RPS. RPS ini akan menjadi panduan pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. RPS merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran yang berisi tujuan dan capaian pembelajaran mahasiswa, pendekatan atau metode perkuliahan yang digunakan, serta sistem penilaian yang diharapkan untuk mengukur keberhasilan belajar. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 3 di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan yang memiliki SKS sebanyak 4 SKS yang diampuh oleh 6 dosen tim teaching. Dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali perkuliahan teori dan 2 kali UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas teori dan penalaran klinis keperawatan medikal bedah pada pasien dewasa dengan masalah akut maupun kronis. Adapun capaian pembelajaran lulusan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan yaitu: yang pertama, lulusan mampu menguasai ilmu keperawatan untuk melaksanakan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kedua, lulusan mampu melakukan komunikasi terapeutik, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam kolaborasi interprofesional dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, lulusan mampu menjalankan pekerjaan profesi dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab, serta ilmiah dengan menerapkan prinsip caring dan kode etik profesi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis konsep, perspektif, peran kebijakan pelayanan, prinsip caring, keselamatan pasien, dan praktek berbasis bukti dalam keperawatan medikal bedah. 2. Menganalisis proses penyakit, data klinis, dan prioritas asuhan keperawatan pada penyakit tropis, infeksi endemis, dan HIV/AIDS dengan memperhatikan keselamatan pasien, pencegahan penularan, komunikasi terapeutik, etik, dan praktek bebas stigma. Yang ketiga, menganalisis respon fisiologis, hasil pemeriksaan, serta prioritas asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen akibat patologi sistemik pernapasan dan kardiovaskular. Yang keempat, menganalisis gangguan cairan, elektrolit nutrisi, dan eliminasi, termasuk diabetes mellitus, serta menyusun prioritas asuhan edukasi, self-management, kolaborasi, dan evaluasi berdasarkan SDKI, SLKI, SIKI, serta bukti ilmiah. Yang kelima, menganalisis data dan menyusun rencana asuhan keperawatan pada gangguan aktivitas, istirahat tidur, termogulasi, rasa aman, dan kenyamanan akibat patologi sistem muskuloskeletal, persarapan, indera, integumen, dan imun.
Yang keenam, menyusun dan mengevaluasi rencana asuhan keperawatan perioperatif yang aman, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan didukung bukti ilmiah. Dalam proses perkuliahan, pendekatan atau interaksi pembelajaran yang saya terapkan adalah student-centered learning dengan menggunakan case-based learning, problem-based learning, flipped classroom, role play, collaborative learning, refleksi, serta praktek berbasis bukti. Saya selalu mendukung mahasiswa untuk aktif berdiskusi dan berlatih menganalisis kasus secara kritis, baik di dalam kelas maupun saat melakukan demonstrasi keterampilan di laboratorium praktik. Selain itu, saya juga memanfaatkan platform learning management system, kampus, dan grup komunikasi seperti WhatsApp untuk memudahkan interaksi, berbagi materi, dan sesi tanya jawab di luar jam kelas. Terkait dengan sistem penilaian, saya senantiasa mengedepankan prinsip objektif dan transparan. Kontrak perkuliahan dan indikator penilaian selalu saya sampaikan di pertemuan pertama agar mahasiswa memiliki strategi belajar yang baik. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini mencakup: yang pertama, sikap sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar secara tatap muka pada mata kuliah keperawatan medikal bedah untuk pertemuan di minggu kelima dengan topik bahasan HIV/AIDS. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini pertemuan kelima atau di minggu kelima, kita akan membahas suatu penyakit ya. Penyakit ini biasanya itu sering diidentikan dengan penyakit azab ya. Sebelumnya sudah saya kasih materi ya untuk dipelajari kan? Ya. Terus juga materi ini pernah dengar cerita kaum Nabi Lut? Pernah. Dibilang juga itu asal usulnya ya, kaum Nabi Lut penyakit ini. Terus penyakit ini sekarang lagi bukan ngetren sih ya. Bahasa ngetren itu harus kita waspadai karena kalau ini meningkat, generasi muda kita bakal bahaya. Penyakit itu adalah HIV. Kejadian HIV/AIDS ini apalagi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram, Bima, Sumbawa itu lagi meningkat kasusnya ya. Di kasus terbaru itu di Sidoarjo di Jawa Timur, itu kasus dari 7.000 yang diperiksa ya. Fakta yang menyakitkannya adalah 13 positif HIV untuk anak TK atau PAUD. 44-nya anak SMP dan SMA. Kalian bisa bayangkan ya, anak sekecil itu sudah mengidap penyakit HIV. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar apa itu HIV ya, terus bagaimana cara penularannya, bagaimana kita cara menghindari stigmanya, dan bagaimana nanti cara berkomunikasi dengan pasien HIV. Karena stigma ini bukan hanya sebenarnya pada pasien HIV, itu juga terjadi pada dulu ya, waktu COVID-19 ya. Jadi kalau teman seruangan kita itu ada yang batuk, secara otomatis kita menghindari. Itu namanya stigma. Bentuk stigma itu kayak gitu ya. Jadi menghindari atau negatif ke orang tersebut ya. Oke. Jadi harapannya setelah perkuliahan ini selesai, mahasiswa nanti akan dapat ilmu baru, yaitu pengetahuan terkait HIV, penyebabnya apa, penularannya apa, sampai bagaimana cara berkomunikasi. Oke. Kualitas hidup ODA ODA ini adalah pasien dengan HIV dan AIDS. Bukan hanya dari segi biologisnya saja, ya, tapi kita harus melihat dari segi psikologisnya, sosialnya, sama. Jadi itulah dinamakan komprehensif. Jadi menyeluruh.
bukan hanya sakitnya saja yang kita tangani nanti pasien HIV ini, tapi dari 3 aspek ini. Oke, kalian mungkin pernah lihat data ini ya. Dari data ini yang paling banyak di mana? Afrika ya. Sedikit saja saya cerita kenapa di Afrika itu banyak ya. Sejarahnya HIV ini ada 2 versi. Pertama dari monyet, yang kedua dari memang hubungan sesama jenis. Yang dari monyet itu di Afrika ini ya, banyak pabrik-pabrik yang dibuat oleh orang Amerika, itu ceritanya ya. Jadi para pekerja tersebut mencari makan di hutan, digigitlah oleh monyet, makanya muncul penyakit HIV. Tapi faktanya ya sebenarnya saking banyaknya pekerja laki-laki ya di Afrika ini, di pabrik, namanya laki-laki dulu memang butuh namanya kebutuhan dasar manusia terkait seksual reproduksi. Jadi terjadilah penyimpangan itu karena yang dilihat tiap hari adalah laki-laki. Makanya laki-laki di sini jangan terlalu sering lihat ya. Ini terjadi penyimpangan, oke? Ya, jadi karena yang dia temui adalah laki-laki terus, ya. Jadi nggak mau kadang ngerasa nyaman itu muncul. Jadi terjadilah hal yang tidak diinginkan, hubungan yang terlarang tersebut ya. Kalau laki-laki sama laki-laki kan ya itu lubang yang seharusnya dipakai untuk membuang sisa metabolisme itu dijadikan sebagai alat seksual reproduksi. Kalian bisa bayangkan itu joroknya kayak apa ya? Oke, nah muncullah penyakit itu dari situ. Terus kenapa bisa di monyet? Karena mereka mencari makanan di hutan ya. Monyet tersebut menggigit si pasien yang sudah terkena HIV ya. Gigit kan tadi penyebarannya bisa salah satunya adalah lewat darah. Gigitlah si manusia tersebut oleh monyet. Monyet tersebut terkena HIV juga di dalam dirinya, tapi dia tidak berespon seperti manusia. Nah, monyet tersebut gigit orang lain, manusia lain. Nah, itu salah satu bentuk penyebaran. Nah, makanya di Afrika sangat banyak sekali ya terjadinya HIV ya. Oke. Nah, ini dari pemetaan ini ya, yang paling banyak pada pasien apa atau pada kategori apa? Populasi lainnya. Ya, populasi lainnya ini ada yang tahu apa? Contohnya ya, ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga bisa banyak sekali terkena HIV? Ada yang tahu? Ya, boleh angkat tangan? Tadi benar. Kenapa ibu itu banyak menderita HIV AIDS? Biasanya karena suaminya, biasanya itu kan suaminya itu mungkin bisa dibilang jajan di luar, jadi dia melakukan hubungan suami istri itu, lalu istrinya pun terkena dan tertular penyakit HIV. Oke, benar ya Silvi. Jadi benar ya, populasi lainnya itu ibu rumah tangga dan anak-anak. Salah satu yang menyebabkan paling terbesar resikonya adalah pasangannya, yaitu suaminya. Mohon maaf, kadang suami pergi tugas dinas ya, bukannya jajan di tempat yang bersih, tapi sebenarnya salah juga ya, dosa jajan. Nah, terus dia jajan di tempat yang kotor, bawa pulang bukannya oleh-oleh dan sebagainya, yang dia jadikan oleh-oleh adalah penyakit. Ya, seperti itu. Jadi lagi ngetrennya sekarang ya adalah populasi lainnya. LSL, lelaki suka lelaki ya, atau lelaki seks lelaki. Narkotika, jarum suntik ya, ini bisa disebabkan oleh para narkoba yang miskin ya, kadang jarum suntiknya itu saling berbagi dan sebagainya ya. Pekerja seks ya, sudah kalian pahami, wanita transgender, Lucinta Luna dan kawan-kawan. Pelanggan seks, nah ini pelanggannya yang ini, oke? Nah ini tadi kita sudah bahas nih HIV dan AIDS. Kira-kira berbeda ya? Berbeda atau sama? Berbeda. Nah, berbeda. Oke. Berbedanya apa? Boleh angkat tangan satu untuk HIV dulu. Oke, HIV. HIV apa? Jadi HIV itu adalah suatu agen atau virus yang menyebabkan terjadinya suatu infeksi. Sedangkan kalau untuk AIDS itu dia adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi yang disebabkan oleh HIV. Oke, benar ya. Luar biasa jawabannya. Oke. Benar Akia, jadi HIV itu ya adalah virusnya, sedangkan AIDS-nya itu adalah penyakitnya. Pak, apakah
bisa orang terkena HIV langsung terkena AIDS? Ya, tidak. Jadi ketika masuknya virus HIV ke dalam tubuh seseorang, itu tidak mesti langsung HIV. Dia bisa ada rentannya berdasarkan konsep teori itu 5, 10 sampai 15. Malah bisa makin lama lagi tergantung dari daya tahan tubuh seseorang tersebut. Bagaimana dia hidup sehat dan sebagainya. Jadi benar ya. Oke, jadi HIV ini virusnya, AIDS adalah kondisi klinisnya atau penyakitnya. Mungkin kalian pernah lihat pasien atau video-video pasien HIV AIDS. Nah, kalau sudah diambang kematian atau munculnya gejala, itu yang paling sering adalah diare. Nah, berhenti-berhenti. Nah, dia sudah masuk di kondisi AIDS ini. Tapi kalau dia masih bisa lari-lari, jogging, olahraga, sebagainya, dia masih dalam kondisi ini. Virusnya saja yang masih ada di dalam tubuh. Tapi dia sangat berisiko atau rentan untuk menularkan ke orang lain. Oke, seperti saya bilang 5 sampai 10 atau bisa lebih. Jadi sebelum orang terkena AIDS ini dia ada waktu jedanya. Waktu jeda inilah yang biasanya menjadi waktu untuk menyebar luaskan HIV. Oke, perang antibodi ya, karena antibodi inilah yang akan diserang nanti oleh virus HIV tersebut ya. Oke. Nama sel yang diserang adalah sel CD4. Sel CD4 ini nama lainnya adalah limfosit sel T ya. Tujuannya atau fungsinya yaitu misalkan nih ada tentara, dia itu ibaratnya tentaranya. Jadi tentaranya dulu yang dimusnahkan sehingga penyakitnya gampang masuk. Oke. Kalau orang terkena HIV ada namanya infeksi oportunistik. Nah, dia itu infeksi yang sangat terbuka lebar, maksudnya karena sistem imunnya tidak ada, jadi dia sistem kekebalannya tidak ada. Jadi sangat berpeluang masuknya virus, bakteri, kuman dan sebagainya. Itu namanya infeksi oportunistik. Oke, kita bahas tadi kita sudah bahas perbedaannya. Nah, sekarang kita sudah bahas juga penyebabnya. Sekarang kita akan bahas terkait dengan penularannya. Ada yang bisa kasih pendapatnya? Penularannya lewat mana? Oke, Hadijah silakan. Oke, dari penularan infeksi HIV ini bisa ditularkan yang pertama melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Oke. Bisa terjadi dari besar. Lalu yang kedua itu lewat darah. Jadi misalkan ada jarum suntik yang dipakai bergantian, tidak diganti, tidak steril, lalu saat melakukan transaksi darah mungkin menggunakan jarum yang bergantian. Oke. Itu melalui air susu ibu. Misalkan bayi atau keluar saat ibu itu hamil, melahirkan atau menyusui. Oke, terima kasih Hadijah jawabannya ya. Bener ya semuanya, good job. Itu jawabannya. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah jelaskan ada darah. Terus ya, ada cairan vagina atau sperma atau air mani ya, apalagi melakukan hubungan tanpa pengaman. Yang terakhir adalah air susu ibu. Kita tidak akan menularkan atau pasien tidak akan menularkan penyakit HIV bila gini ya, bersin. Nah, dulu tuh ada sempat heboh ya. Gara-gara berenang satu kolam dengan laki-laki, dia mengklaim dirinya hamil ya. Itu gimana sperma jalan-jalan di kolam renang ya? Tidak. Sama kayak ini. Gara-gara kita berenang sama, mohon maaf, penderita HIV, kita tidak mungkin langsung terkena HIV. Terus yang ini juga lucu ya, gigitan nyamuk ya. Logikanya kan nyamuk itu nyedot darah ya, kayak jarum. Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada bukti teori, tidak ada penelitian terkait dengan nyamuk bisa menularkan HIV. Kalau bisa ya, itu luar biasa, satu dunia kayaknya ya. Kontak sosial misalkan nih, sekolah bersama, kuliah bersama dan sebagainya tidak akan menularkan HIV. Oke, kita lanjut ke obatnya ya. Obat HIV ada namanya ARV atau antiretroviral ya. HIV itu seumur hidup, misalkan pasien A terkena HIV, dia bakal seumur hidup terkena HIV. Tidak akan sembuh. Pak, tapi apa guna obatnya? Obatnya ini digunakan untuk menahan virus tersebut supaya tidak menyebar luas ke sel imun yang lain. Ya, itu gunanya obat antiretroviral ini. Oke. Nah, dari grafik ini dari tahun 2000 sampai 2019 ya terjadi penurunan ya. Nah, makna dari grafik ini, jadi orang yang terkena HIV semakin kecil dia
prosesnya ke AIDS ya. Jadi penurunannya semakin kematiannya semakin berkurang. Jadi copingnya semakin bagus. Oke. Nah, ini apa sih intervensi dari perawat? Kita sebagai perawat apa intervensinya yang cocok untuk pasien HIV? Yang pertama, dari segi biologisnya atau fisiknya yang perlu kita kerjakan adalah memantau tanda-tanda vital dari si pasien. Selanjutnya bagaimana cara nutrisi, karena rata-rata orang terkena HIV itu penyakitnya paling umum adalah di tidak kalah jauh penting dari tindakan ini, klinisnya kita harus penting ini juga, edukatif dan psikososial. Edukatif itu apa? Kita memberikan kognitif semacam misalkan jangan lupa minum obat atau tidak melakukan tindakan yang mohon maaf negatif seperti menyebarluaskan virus atau menularkan ke orang lain. Terus dukungan psikososial seperti apa? Kita tidak menjadi salah satu aktor stigma, maksudnya kita tidak menjauhinya ya. Ketika berkomunikasi kita tetap menatap mata pasiennya, kita tidak menjauhi dan sebagainya. Kita beri dukungan sosial, support seperti itu. Contohnya membuatkan grup WA dan sebagainya. Oke, contoh ada kasus ya. Nah, ini laki-laki usia 35 tahun baru mengetahui statusnya adalah HIV+, ya, maksudnya HIV plusnya dia positif HIV, belum memahami ARV. Data objektifnya seperti ini. Kira-kira kita sebagai perawat apa yang harus atau apa intervensi yang akan kita berikan kepada pasien dengan kasus seperti ini? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, ada yang lain? Ada yang lain lagi? Boleh, silakan yang lain. Ada? Silakan. Tadi Silvi sudah, Kia sudah. Ada yang lain? Adija sudah. Oke. Ada yang lain? Oke. Made, silahkan. Jadi sebagai perawat yang pertama itu kita tuh harus tahu dulu gimana kondisinya, kan dia itu diare lebih dari 2 minggu. Oke, Kita benar. harus kontrol diarenya dengan cara pencegahan terjadinya dehidrasi pada pasien. Oke. Terus menerapkan asuhan edukasi itu, jadi kita mengedukasi pasien kalau misalnya mereka itu bisa sembuh, tapi bisa sembuh dan bisa beraktivitas, walaupun sembuhnya itu tidak sembuh total, namun hidupnya itu bisa lebih lama dengan mengonsumsi obat yang dibilang tadi ARV itu. Oke. Terus menumbuhkan rasa semangat untuk dia itu kalau itu bisa sembuh, dan kayak tadi itu Bapak bilang kalau kita itu tidak mendiskriminasi mereka gitu, kita lindungi mereka, kita mendampingi mereka sebagai pasien dengan keluh kesahnya mereka seperti itu. Oke, ya. Keren ya. Dijawab semua dan benar ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Made. Luar biasa. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya, saya tertarik untuk kita role play terkait dengan edukasi dan psikologisnya. Oke, boleh saya minta 2 orang ke depan, silakan. 1. Bertukar ya sama temannya yang di belakang perempuan. Boleh bawa kursinya ke depan. Oke, diangkat kursinya, silakan. Nah, oke. Oke, Davina jadi perawatnya, Sena jadi pasiennya ya. Oke. Silakan duduk boleh. Oke, kita buat role play di mana di sini nanti misalkan dicontohkan ya. Ada yang datang ke poli di rumah sakit untuk mengambil obat. Biasanya pasien HIV itu datang ke rumah sakit untuk mengambil obat. Oke. Silakan ya. Jadi gimana cara komunikasinya seperti saya bilang tadi, tidak ada stigma, tetap melihat mata pasien ya, tetap senyum dan sebagainya. Silakan. Permisi Ibu, nama saya Alif Bu, umur saya 35 tahun. Saya sudah, nama saya Sena Bu. Saya menderita diare ini kurang lebih sudah 2 minggu. Demam juga hilang timbul Bu. Saya juga sariawan, berat badan saya turun 6 kg selama 2 bulan ini. Saya juga selalu cemas kalau saya itu diketahui HIV Bu.
sambil dilihat wajahnya ya. Kita tidak boleh melihat kanan kiri dan sebagainya ya. Kita tetap harus fokus. Contoh, oh iya Bapak, nanti obat diarenya dan sebagainya saya akan berikan dan sebagainya ya. Lihat matanya, oke. Dan malu-malu. Oke, nah seperti itu ya contohnya ya. Jadi ketika ngobrol dengan pasien HIV kita takut atau mundur atau lihat kiri kanan dan sebagainya. Dan yang satu hal yang perlu kalian tahu, kita sudah harus siap dengan senjata kita. Apa senjata kita? Yaitu terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan pasien HIV. Oke, terima kasih Sena dan Davina. Silakan balik lagi kursinya. Oke, silakan dibuat kursinya Bapak. Oke, tadi demikian role play-nya ya, terkait dengan bagaimana komunikasi dan mencegah stigma pada pasien HIV. Terakhir, kesimpulannya ya, yang pertama, HIV dapat dikendalikan, tapi HIV AIDS tidak bisa disembuhkan. Terus yang kedua, kepatuhan adalah kunci. Bagi pasien HIV, yang dia harus patuhi adalah konsumsi obat-obatan, terus hidup bersih dan sehat, terus sering berolahraga dan sebagainya. Jadi bagaimana dia menjaga imunnya akan tetap stabil. Yang terakhir adalah etika. Tadi etika, bagaimana kita seorang perawat menjaga etika kita kepada pasien HIV tanpa menunjukkan apa itu stigma. Jadi kita sebagai perawat harus jauhi stigma. Oke, terakhir kita akan beralih ke kuis ya. Silahkan. Boleh dibuka HP-nya masing-masing, kita akan melakukan evaluasi hari ini. Saya akan share. Oke, boleh di-scan. Oke ya, sudah hadir 6 peserta. Silakan ditambah lagi. Raka, Indah, Dinda sudah. Oke. Ya, semua sudah hadir. Kita mulai ya. Oke, silakan. Kuisnya sudah. Oke, sudah dijawab, mantap ya. Adrian, Sylvia, oke. Nanti hasil ini kita bisa ketahui ya. Oke, kuisnya sudah berakhir. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah mengerjakan. Siapa posisi pertama? Yaitu Habib. Oke. Ya. Terima kasih ya. Sebelum saya tutup materi pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Silakan Akia, boleh di depan. Jadi teman-teman, di sini saya izin menyimpulkan dari materi yang sudah kita dapatkan dari Bapak Angga. Jadi di mana HIV itu adalah suatu agen atau virus yang menyebabkan infeksi. Nah, AIDS itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini. Nah, di mana HIV itu dia bekerja secara perlahan dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau sel imun. Nah, di mana nantinya AIDS ini akan terjadi apabila dia sudah HIV-nya itu sudah berada di stadium akhir atau dia itu sudah tahap lanjut. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa orang atau pasien yang memiliki HIV itu dia belum tentu akan langsung ke dalam tahap AIDS. Tetapi orang-orang yang ada atau yang sudah berada di tahap AIDS itu dia sudah pasti memiliki virus HIV di dalamnya. Oke. Terima kasih Atia, tepuk tangan dulu buat Atia. Oke, terakhir ya, terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah hadir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijauhkan dari kita semua ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk kita semua dan bermanfaat nantinya untuk orang banyak ya. Pesan dari saya, tetap berbuat kebaikan ya, cari ilmu pakai Anda. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.